Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Pak Naryo. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita ambil tema mengenal benda di sekitar kita. Itu gambarnya ada banyak benda ya. Nah, ada 3 wujud benda. Yang pertama, benda padat. Nah, gambarnya dilihat nih, ada benda padat. Kemudian yang kedua adalah benda cair. Ada minyak, ada air. Lalu berikutnya benda gas. Anak-anak, sekarang kita lihat sifat-sifat benda padat yang pertama. Sifat benda padat yang pertama adalah bentuknya tetap. Jadi sekalipun diletakkan di mana saja, benda padat bentuknya tetap. Yang kedua, menempati ruang. Selanjutnya, yang ketiga, volumenya tetap. Jadi tadi bentuknya tetap, sekarang volumenya juga tetap. Selanjutnya, yang keempat, mempunyai berat. Dan yang kelima, bisa diubah bentuknya dengan perlakuan tertentu. Artinya kita manusia bisa mengubah bentuk benda padat ini menjadi bentuk lain sesuai dengan keinginan kita. Kita lanjut benda yang kedua, yaitu sifat benda cair. Benda cair misalnya air, minyak. Itu sifatnya apa saja? Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti wadahnya atau tempatnya. Jadi kalau diletakkan di botol, maka bentuknya seperti botol. Kalau diletakkan di Tupperware begitu, ya bentuknya mengikuti tempatnya. Yang kedua, permukaan benda cair selalu datar. Ya, permukaannya datar. Kalau kita lihat di kolam, itu kan airnya rata ya, datar. Kemudian benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka kalau kita lihat tower air itu selalu letaknya di atas supaya memudahkan untuk mengalirkan airnya. Selanjutnya, menekan ke segala arah. Nah, suatu saat nanti kita akan belajar bagaimana tahunya kalau air itu menekan ke segala arah. Dan ciri selanjutnya atau sifat selanjutnya adalah meresap melalui celah-celah kecil. Di kelas berikutnya nanti anak-anak akan belajar lebih jauh tentang bagaimana air meresap melalui celah-celah kecil. Dan yang terakhir adalah benda cair mempunyai berat. Kita lanjut ke sifat benda yang ketiga, yaitu sifat benda gas. Benda gas itu udara. Bentuknya berubah, jadi selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Dapat mengisi semua ruangan. Jadi kalau di ruang kelasnya ya dipenuhi oleh benda gas. Kalau di halaman ya dipenuhi oleh benda gas. Lalu memiliki tekanan. Maka ketika anak-anak seringkali melihat kok balonnya meletus karena memiliki tekanan. Dan yang terakhir mempunyai berat. Nah, sekarang anak-anak kita lihat setiap benda itu memiliki massa. Nah, itu gambar apa ini? Iya, gambar bola basket. Ini juga ada gambar bola basket. Nah, yang sebelahnya adalah gambar bola plastik. Nah, setiap benda memiliki massa. Massa itu apa toh? Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Pada umumnya orang mengatakan berat. Oh, jadi antara bola basket dengan bola plastik, massanya lebih besar mana? Massanya lebih besar bola basket. Nah, sekarang selain
massa, benda juga memiliki volume. Nah, kita lihat. Nah, ada gambar apa ini? Akuarium. Anak-anak punya akuarium di rumah? Cantik ya akuariumnya. Nah, sekarang dilihat akuarium A dibandingkan akuarium B. Nah, ini volumenya berbeda. Dari gambar ini bisa kita simpulkan volume akuarium B lebih besar daripada volume akuarium A. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Nanti silahkan mengerjakan latihannya di Google Classroom. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Cahyo. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 2, yaitu muatan pelajaran SPDP, gerak dalam tari, ya. Mari kita simak. Gerak dalam tari itu apa toh? Yaitu gerak tubuh secara berirama dilakukan dengan teratur. Jadi gerakannya itu teratur dan berirama. Itu ciri khas pada tari. Nah, penari itu perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Jadi saat menari itu tangannya tidak kaku, ya, harus lentur, ya, sehingga apabila dilihat itu luas. Gerakan pada tari itu meliputi ada gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki. Mari kita simak apa saja itu. Ya, yang pertama adalah contoh gerak kepala. Nah, gerak kepala ada menengok, ya, menengok itu ke kanan dan ke kiri. Ini menengok. Ya. Yang kedua gerak menggeleng, ya, menggeleng itu berarti gini ya, kanan, nah seperti ini, nah geleng. Lalu gerakan mendongak itu ke atas dan ke bawah, gitu ya, nah, ya. Lalu ini ada contoh gerakan tangan, yaitu merentangkan tangan. Lihat, lurus tangannya, lurus kanan dan kiri, ya. Lalu gerak melambaikan tangan, nah. Lalu gerakan tangan diangkat ke atas dan ke bawah. Nah, ini contoh gerak menggunakan tangan. Nah, lalu kalau kaki kira-kira apa saja? Ada meloncat, menghentak-hentak. Nah, itu seperti menggunakan kaki, ya. Jadi gerakan kaki ada meloncat dan menghentak-hentak. Nah, dalam gerak tari itu ada pengertian, yaitu gerak kuat dan gerak lemah. Apa itu gerak kuat? Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat, ya. Jadi tenaganya itu lebih banyak daripada gerak tari biasa seperti biasa, ya. Dan ini identik dengan kecepatan biasanya, ya. Contoh nanti tari-tari yang menggunakan kecepatan atau gerak kuat itu adalah tari Saman dari Aceh. Nanti anak-anak bisa menyaksikan cuplikan video berikut ini, ya. Lalu gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lemah, ya. Jadi lebih ringan, gerakannya lebih lambat, ya. Itulah dia, ya. Baik. Untuk itu anak-anak, setelah ini kita akan melihat cuplikan video. Pertanyaannya yang pertama, kira-kira cuplikan video yang pertama itu menggunakan gerak kuat atau gerak lemah? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cuplikan video yang kedua sama, silahkan dianalisa. Kira-kira itu menggunakan gerak kuat atau gerak lemah? Begitu ya. Silahkan disimak.
pada cuplikan video pertama, kira-kira tari itu menggunakan gerak kuat atau lemah? Ya, betul sekali. Yaitu menggunakan gerak kuat. Ya. Itu adalah tari Saman. Ya, berasal dari mana? Nanggro Aceh, Darussalam di Aceh. Jadi identik dengan gerakan kecepatan tangan. Ya, sangat kompak sekali. Nah, video yang kedua atau tayangan yang kedua, kira-kira menggunakan gerak kuat atau lemah? Betul, yaitu gerak lemah, ya, tari Gambyong, berasal dari Provinsi Jawa Tengah, ya, dari Jawa Tengah. Lalu tari ini biasa digunakan untuk menyambut tamu, dan tari Gambyong itu menggunakan gerakan yang lemah gemulai, ya. Begitu anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Setelah ini silakan mengerjakan tugas di Google Classroom, ya. Tuhan memberkati.